Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu, saya kasih semangat yang selalu kami bersama sama. Pertama yang paling kita inginkan puja dan puji kita adalah kehadirat Allah yang telah memberikan kita iman yang berbeda. Dengan cara tersebut tidak bisa berkurang ketika kepada Rasulullah dan mereka ini. Selamat malam kita dapatkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepadanya kepada seluruhnya kepada Nabi serta pengikutnya yang selalu sempurna dalam menjalankan Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, saya kasih sama lain juga selalu berantem dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya berkreasi akan acara yang pertama pembukaan, yang kedua adalah acara ini, dan ketiga lain-lain yang akan ditutup. Maksudnya ada yang pertama yaitu acara pembukaan. Hari kedua Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada kedua yaitu acara ini, yaitu kajian sama. Yang ketiga tafsir surat ayat ketiga. Yang akan dibawahi oleh beliau sendiri saya. Waktu dasar kami silakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu nazim. Musallin musalliyat, muslimin muslimat, jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas ridha dan rahmatnya, sore ini kita bisa menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah di masjid yang mulia. Semoga ibadah kita, sholat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari malam ini niatkan tadabbur ayat Al-Qur'anul Karim, khususnya surah Al-Fath ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat ini mengingatkan kepada kita bangsa Indonesia ini yang hari-hari ini dari pusat kota sampai ke pelosok desa terasa semangat mensyukuri nikmat kemerdekaan melalui hari ulang tahun kemerdekaan negeri yang kita cintai, yang ternyata sudah berumur 79 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ayat ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran supaya kita benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan ini itu benar-benar menurut agama. Karena bisa jadi ada orang sudah merasa bersyukur padahal menurut sudut pandang agama itu tidak menunjukkan syukur, tapi malah sebenarnya menunjukkan kekufuran atas nikmat Allah. Karena kita ini selain ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang telah mendapatkan hidayah menjadikan Islam ini sebagai agama. Yakin akan kebenaran Quran dengan segala petunjuk-petunjuknya. Oleh karena itu, Quran ini yang sempurna tentu juga memberikan petunjuk bagi orang beriman bagaimana di dalam mensyukuri kemenangan kemerdekaan dari suatu bangsanya. Oleh karena itu dalam surah Al-Fat sesuai dengan namanya Al-Fat, kemenangan, kemerdekaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami, kata Allah, fatahna, telah kami memberikan kemenangan kepada kamu ya Muhammad. Di sini Allah menggunakan dhamir nahnu. Ya. Artinya apa? Kemenangan yang Allah anugerahkan kepada hambanya itu setelah hamba itu melakukan satu ikhtiar yang maksimal dalam bentuk jihad, dalam bentuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya, mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Tidak menggunakan kalimat dhamir mutakallim inni fatah, tapi inna fatahna. Artinya apa? Allah akan berikan kemenangan setelah hambanya itu mujahadah untuk meraih kemenangan itu sendiri. Ya. Kalau kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di ayat ini berkaitan pertama dengan perjanjian Hudaybiyah sebagai pintu masuk menaklukkan kota Mekah di 1 tahun berikutnya, sehingga pada tahun berikutnya Rasulullah SAW kemudian menunaikan ibadah haji di sana, menunaikan ibadah umrah, yang sepulang dari ibadah umrah itu di tahun ke-7, maka yang dibaca sepanjang jalan sepulang dari kota Mekah setelah 40 Mekah, maka yang dibaca oleh Rasulullah SAW, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim wa yansurukallahu nasran azizan. Masyaallah. Jadi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau penaklukan Mekah itu adalah anugerah dari Allah kepada umat Islam melalui kepemimpinan saat itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan semata-mata karena hebatnya umat Islam, kuatnya senjata kaum muslimin, pada tidak, tapi itu adalah anugerah dari Allah setelah kaum muslimin mujahadah. Dan negeri ini itu juga bisa berlepas diri dari para penjajah 70 tahun, 79 tahun yang lalu. Itu juga disadari oleh pendiri bangsa ini juga sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah
bangsa ini berjihad, berjuang, berkorban melawan para penjajah saat. Dan para penjajah itu bisa dikalahkan tentu tidak semata-mata karena hebatnya orang Indonesia, kuatnya persenjataan Republik Indonesia, tidak. Tapi kemerdekaan itu bisa dideklarasikan, disadari betul oleh para pejuang kita, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Mekah. Hal ini sangat jelas diisyaratkan oleh goretan emas para pendiri bangsa ini supaya tidak dilupakan oleh penerusnya bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam preambul UUD 45 ayat ketiga. Maka kalimat yang pertama tertulis di sana jelas atas berkah dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur agar kehidupan kebangsaan yang merdeka, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nyata sekali di sana. Atas berkah dan rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak menggunakan kata atas berkat dan rahmat Tuhan, tapi langsung Allah yang Maha Kuasa. Karena disadari betul oleh pendiri bangsa ini bahwa Indonesia merdeka itu adalah sebuah anugerah. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan anugerah itu setelah umat bangsa ini berjuang. Gitu. Makanya dalam kalimat ini berkat dan rahmat Allah ditaruh di depan. Gitu. Karena ini yang sangat menentukan. Baru kemudian keinginan luhur itu ditaruh berikutnya. Gitu. Karena apa? Perjuangan itu akan mencapai puncak keberhasilan ketika Allah Subhanahu wa taala ridho. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho. Dari preambul UUD 45 itu sangat nyata. Dari bangsa ini bercita-cita luhur yang dibuktikan dengan berjuang dan berkorban, kemudian Allah memberikan masyiahnya. Ketemulah di sana antara keinginan yang luhur, cita-cita besar bangsa ini supaya merdeka, Allah meridainya. Maka itulah yang kemudian terjadi 79 tahun yang lalu Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan. Itu. Nah, kalau kemudian kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka supaya kemerdekaan ini menjadi pintu lebar datangnya rahmat-rahmat Allah yang lain bagi kehidupan negeri ini, maka yang harus dilakukan oleh negeri ini seharusnya itu adalah mensyukuri nikmat besar itu sendiri. Nah, mensyukuri nikmat itu. Maka di dalam tafsir As-Sa'di, ya, mengomentari firman Allah pertama dalam surah Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina, sampai dengan ayat yang ketiga, termasuk juga ketika Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya As-Sa'di menafsirkan tentang surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath,
Maka di dalam ayat ini terdapat isyaratun minallah, sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang pertama, Fathu Mekah, kemenangan suatu negara, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang kedua, kata Syekh As-Sa'di, supaya nikmat yang sebesar ini menjadi pintu yang lebar datangnya nikmat-nikmat yang besar lainnya, maka harus disyukuri. Maka harus disyukuri. Nah, pertanyaannya, bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Apakah dengan cukup dengan menaikkan bendera merah putih? Apakah cukup dengan menyalakan lampu-lampu ya, hias? Apakah sudah cukup dikatakan syukur terhadap nikmat kemerdekaan yang telah berusia 79 dengan aneka lomba-lomba? Ini pertanyaan. Sebab kalau selama ini cara bersyukurnya bangsa ini atas nikmat kemerdekaan yang selalu dilakukan secara massal setiap tahun itu benar menurut agama, pasti negeri ini menjadi negeri yang gemah riba lenjenari baldatun thayyibatun wa rabbun gitu. Karena dalam Quran surah Ibrahim sudah jelas ketika ada satu nikmat menjadi penarik datangnya nikmat-nikmat yang lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat pertama itu disyukuri. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah negeri ini bersyukur secara benar menurut petunjuk agama? Gitu. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur kalau kita kembali sebagaimana yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Fathur Rabbani wa Fawaidur Rahmani, bahwa syukur itu minimal ada 3. Yang pertama, as-syukru bil qalbi, menyadari bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disadari betul nikmat kemerdekaan negeri ini adalah anugerah dari Allah. Asbab bangsa ini telah berjuang dengan tulus dan ikhlas. Kemudian unsur syukur yang kedua adalah as-syukru bil lisan, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Sehingga lisan ini selalu mengucapkan alhamdulillah. Lisan ini selalu bertasbih kepada Allah. Lisan ini selalu mengagungkan Allah. Lisan ini selalu menyebut-nyebut nama Allah. Maka dalam Quran surah An-Nasr, perintah Allah kepada Rasulullah ketika ingat akan Fathul Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, yang berawal dari penaklukan kota Mekah sehingga 2 tanah haram Mekah dan Madinah ini selamanya selalu berada dalam kekuasaan Islam sampai nanti terjadi hari kiamat. Maka perintah Allah kepada Rasulullah adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3 perintah di sini. Fasabbih, hendaknya Allah itu disucikan. Hendaknya Allah itu diagungkan. Allah itu dibesarkan. Dan ini yang sebenarnya disadari oleh pendiri bangsa ini. Gitu.
Maka setelah merdeka negeri ini, pendiri bangsa ini yang kemudian bermusyawarah, Pak, ya, menentukan negeri ini nanti bentuknya seperti apa kan, gitu. Apakah bentuk republik, apakah berbentuk kerajaan, apakah berbentuk presidentil. Ternyata bagi para pendiri bangsa ini yang mayoritas adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paham terhadap Quran. Ternyata mereka tidak begitu peduli terhadap bentuk negara ini. Apakah berbentuk republik, apakah berbentuk kerajaan, apakah berbentuk presidensil, tidak peduli. Yang penting bagi mereka adalah merdeka juga bersyukur kepada Allah, merdeka mentasbihkan Allah, merdeka mengagungkan Allah. Itu yang diinginkan mereka sebagai perwujudan daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan, itu adalah mengagungkan Allah. Makanya dulu ada yang namanya sebelum Pancasila dengan 5 sila yang ada sekarang, sebelumnya apa, Pak? Piagam Jakarta. Nyata sekali di sana pada sila pertama, supaya umat Islam di Indonesia itu bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mentasbihkan Allah, mengagungkan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Dengan tertulisnya pada sila pertama, Pak? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini. Karena itulah jalan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena salah satu unsur syukur tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan lisan, tapi syukur kita adalah as-syukru bil jawari, mendayagunakan nikmat Allah itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inginnya pendiri negeri ini setelah merdeka, bangsa yang mayoritas muslim ini merdeka mengisi nikmat kemerdekaan ini, yaitu apa? Tunduk, patuh, mengamalkan syariat agama dalam segala aspek kehidupan. Tetapi karena suatu keadaan, insya Allah kita semua tahu sejarahnya, gitu. Umat Islam legowo, tidak apa-apa. Yang penting bersatu. 7 kata pada sila pertama, ikhlas dihapus. Yang penting umat Islam diberi kebebasan menjalankan ajaran agama. Gitu. Ini yang harus kita cita-citakan. Merindukan negeri ini adalah bernuansa Islam. Gitu. Maka kita punya tanggung jawab, ya, terhadap pendiri bangsa ini, mengisi nikmat kemerdekaan ini. Ternyata tidak cukup hanya dengan lomba-lomba. Ya, tidak cukup dengan menghias jalan dengan umbul-umbul. Gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Inilah yang tersirat. Dan ini bagi umat Islam jangan sampai melupakan cita-cita besar pendiri bangsa ini adalah ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara merdeka membesarkan Allah, merdeka mengagungkan Allah, merdeka memuji Allah, merdeka mensucikan Allah. Inilah yang diinginkan. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab mengisi nikmat kemerdekaan ini, bagaimana nilai-nilai agama itu mewarnai kehidupan umat di negeri yang kita cintai. Nah, kalau dulu pendiri bangsa ini tidak menganggap walaupun berat, ya tidak apa-apa dihapus 7 kata itu. Yang penting isinya. Yang penting apa? Isinya, gitu. Karena para tokoh pendiri bangsa ini telah bersepakat bahwa bentuk negara ini adalah berbentuk apa? Republik, gitu. Bersepakat lambang apa namanya, bentuk benderanya itu apa? Merah putih. Dasar negara adalah Pancasila. Lambang negara adalah Garuda. Ya. Maka umat Islam harus cerdas mengisi nikmat kemerdekaan dengan cara filosofi garam. Karena kalau ingin merubah bentuk negara, merubah bendera, merubah nama-namanya, lambang itu nanti langsung berhadapan dengan negara itu sendiri. Nah, maka kita umat Islam punya tanggung jawab mengisi nikmat kemerdekaan ini. Bagaimana umat ini mengisinya supaya tetap mensucikan Allah, mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah. Maka gunakanlah filosofi garam. Bagaimana garam itu? Garam itu tidak berubah warna air, tapi garam itu mampu merubah apa? Rasa, gitu. Ya. Dan ini jadi tanggung jawab kita semua. Tidak harus dirubah lambang negara, bentuk negara, tapi bagaimana negeri yang kita cintai ini rasanya yang berubah. Dan yang sebelumnya rasanya itu adalah jahiliyah, katakanlah. Rasanya itu adalah apa namanya? Tahayul kesirikan, ya, dan sebagainya, gitu. Ya. Animisme, dinamisme, kan gitu, ya. Ya. Bagaimana negeri ini terwarnai? Rasanya itu rasanya Islam. Inilah sebenarnya ditanggung jawab umat Islam yang telah diberi amanah oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin negeri kita ini. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari pemimpin-pemimpin inilah sebenarnya diharapkan ada satu kebijakan yang kebijakannya itu membawa umat ini mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Makanya penting memilih pemimpin yang baik. Gitu. Itu pemimpin yang bisa mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan suasana Islami, gitu. Sehingga membuat kebijakan orang merdeka sholat berjamaah, orang merdeka berbusana muslimah dimanapun berada. Orang itu merdeka membangun ekonomi yang syar'i, merdeka membangun pendidikan yang Islam, membangun peradaban yang Islam, merdeka. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau salah memilih pemimpin, bukan orang sholat difasilitasi bagaimana supaya orang yang tidak punya sarung
bisa sholat dia punya sarung. Orang yang tidak punya jilbab supaya bisa menetarap dia bisa tutup aurat. Tapi karena salah memilih pemimpin, ya jadilah sekarang marah negara memfasilitasi orang maksiat. Kan gitu Pak. Dengan keluarnya PP yang sangat kontroversi 24, nah Pak, negara malah memfasilitasi para remaja untuk bergaul bebas. Dengan negara menyiapkan apa? Alat ini. Ya. Jadi coba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cara mensyukuri nikmat kemerdekaan seperti ini, kira-kira ini bersyukur atau mengkufuri nikmat kira-kira Pak? Maka ayatnya sangat jelas. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Ya. Negeri ini kaya sumber daya dari lautnya, dari buminya, dari udaranya. Tapi kenapa kok tidak membawa kesejahteraan, membawa kemakmuran, sebagaimana sebuah negara yang kisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala profilnya dalam Al-Qur'anul Karim sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kok tidak terjadi di negeri ini? Padahal kekayaan alamnya luar biasa. Maka bisa jadi ya, kemerdekaan tidak menjadi pintu lebar datangnya kemakmuran dengan segala potensi alam yang melimpah, itu karena mungkin kita masih salah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan katanya syukur, tapi sepanjang malam apa namanya dugem, itu ya, nari-nari tutup buka aurat di depan banyak orang, gitu Pak. Nari-nari sepanjang jalan dengan mempertontonkan aurat, gitu. Lewat yang kemasan namanya karnaval namanya. Sehingga sholat duhurnya lewat, sholat asarnya lewat, sholat maghribnya juga lewat. Dan itu terjadi karena masuk salon itu untuk make up jam 10 pagi. Karena antrinya pasti ada layanan salon itu Pak. Sehingga peserta pawai karnaval itu menghias diri macam-macam, jam 10 sudah antri di salon. Gitu. Habis duhur dia sudah berangkat. Habis maghrib baru menjelang isya baru pulang sampai rumah. Berarti yang dikorbankan apa? Sholatnya. Berapa sholat itu Pak? Duhurnya lewat, asarnya lewat, gitu. Belum yang menjadi pelaku, bapak ibunya yang mengantarkan juga katun, penontonnya juga katun. Apakah ini yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan? Inilah jangan-jangan merasa sudah bersyukur, ternyata dia melakukan praktek kufur nikmat. Padahal dalam Quran Allah sangat jelas, ketika orang tidak mensyukur nikmat, berarti dia kufur nikmat, mendayagunakan nikmat Allah di jalan yang mengundang suhtullah, murkanya Allah. Maka kata Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Gitu. Bukan kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan yang didapat, justru malah semakin menderita dan semakin menderita. Gitu. Minimal kita punya tanggung jawab sosial dari diri kita, keluarga kita. Mari kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya. Yaitu apa? Isi nikmat kemerdekaan ini dengan merdeka
melakukan kemakrufan. Merdeka melakukan kebaikan, utamanya ibadah kepada Allah. Gitu. Yang punya amanah kepemimpinan, gunakan filosofi garam di mana dia jadi pemimpin. Gitu. Tidak perlu berubah keadaan. Yang penting apa? Isinya tadi. Air tidak perlu berubah warna. Yang penting rasanya gitu. Ya. Daripada kita gunakan si filosofi gincu. Nah, kalau filosofi gincu itu apa, Pak? Lifting, gitu. Ya. Kalau dicelup dalam air, maka air itu bisa berubah warnanya. Kalau gincunya merah, air berubah merah. Kalau gincunya hijau, air menjadi hijau. Tapi rasanya bodoh wae. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya profil negara yang mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah, Allah juga sudah kisahkan dalam Quran surah An-Naml. Sebenarnya umat Rasulullah, umat Islam, kalau ingin negerinya itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, cukup studi tiru saja di dalam Quran itu kan. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa profil negara yang makmur dalam Quran itu? Ya. Insya Allah nanti kita sambung karena sudah terdengar soal tanya dan insya Allah. Demikian sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sekarang kumandang azan insya Allah. Nanti kita lanjut. Terima kasih. Seperti biasa 10 menit ke depan. Baik. Di dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri itu menjadi negeri yang makmur, rakyatnya sejahtera, rakyatnya berada dalam rasa aman, ya. Bahkan rasa aman itu tidak hanya dirasakan dari bangsa manusia, tapi juga bangsa jin, bahkan hewan kecil seperti semut merasa aman. Dia mendapatkan perlindungan. Wah, sebenarnya negara itu hadir adalah memberikan apa? Perlindungan, gitu. Ya. Tapi kalau ada negara ini kehadirannya itu menjadi ancaman, ini berarti ada masalah, gitu. Ada masalah, gitu. Jadi jangan dimakan Allah Taala. Negeri itu menjangkau barat dan timur, menguasai bangsa jin, bangsa manusia, bahkan hewan-hewan, di bawah kepemimpinan orang soleh, ibadiyah soleh, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Gitu. Nah, ketika Nabiullah Sulaiman itu mendapatkan kemerdekaan, kejayaan negerinya, sadar betul Nabi Sulaiman bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Maka yang diminta pertama oleh Nabiullah Sulaiman adalah supaya dijadikan oleh Allah hambanya yang pandai bersyukur. Nah, ini. Dalam doanya, qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu yang pertama diminta oleh Nabi Sulaiman. Yaitu minta supaya Allah memberikan wahyu, ilham, kalau bagi kita kan bukan nabi, yaitu supaya bisa mensyukuri nikmat kejayaan negeri itu. Itu pertama. Ya. Maka semangat mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sudah benar.
Tapi caranya ini yang perlu diperbaiki. Nah, caranya yang perlu diperbaiki. Gitu. Ya. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta kepada Allah bimbingan dan petunjuk supaya Allah SWT membimbing Nabi Sulaiman itu membuat program amal untuk bangsanya berupa amal-amal soleh. Nah, itu. Maka doa yang kedua yang diminta oleh Nabi Sulaiman, wa an a'mala solihan tarudhah. Yang diminta oleh Nabi Sulaiman supaya dalam memimpin negerinya ini mampu membuat program-program kegiatan yang berorientasi kesolehan bagi umatnya, bukan untuk diri, kelompoknya dan kroninya, tapi bagi umatnya, gitu. Dan tidak sekedar soleh menurut logika akal, tetapi juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya itu tidak sekedar an a'mala sholihan, tapi tarda, yang engkau ridhai ya Allah. Gitu. Itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Karena pada saat itu Quran belum turun, gitu. Nah, sekarang ini umat Islam kan sudah punya Al-Quran. Seharusnya kalau ada seorang pemimpin umat Islam, maka punya tanggung jawab mensyukuri kepemimpinannya itu menyusun program-program yang soleh dan tidak soleh saja, tapi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana memastikan program itu soleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka alat ukurnya adalah wahyu, yaitu nama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang kalau hanya menggunakan kesepakatan berdasarkan logika akal, itu mungkin bersepakat ini soleh, tapi apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Contoh, ada sebuah provinsi yang mana gubernurnya melakukan musyawarah bersama DPRD-nya, kemudian bersepakat bahwa untuk meningkatkan APBD-nya maka dibangunkanlah pabrik minuman keras. Kan gitu Pak. Ada enggak itu? Ada. Gitu Pak. Untuk menambah APBD. Nah, gitu Pak. Ya. Bahkan investasi dalam pabrik minuman keras besar di negeri ini. Gitu. Pemimpin, wakil rakyat bersepakat. Oh, ini soleh katanya. Ini program yang soleh karena bisa meningkatkan apa? APBD. Setiap bulan 1 miliar. Coba kalau ditutup eman-eman kan katanya. Tapi apakah ini program yang diridhai oleh Allah? Kira-kira Pak? Maka untuk mengetahui ini diridhai oleh Allah apakah tidak, maka gunakan wahyu melihat. Kalau sekarang Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ya. Jadi zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Arab Saudi itu menjadi negeri yang barokah. Ya, ya. Karena tadi mampu mensyukuri nikmat kemerdekaannya sampai sekarang dengan program-program soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nanti ganti kepemimpinan yang tidak soleh, yang penting bersepakat ini bisa mendatangkan APBD negaranya lewat program maksiat, naudzubillah dzalik, tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah Maha Kuasa, tiba-tiba sumber minyaknya berhenti kan, bagi Allah sangat mudah. Gitu. Ini yang kita tak khawatirkan, walaupun bukan orang Arab Pak ya. Ketika ada berita, oh Arab Saudi sudah membuka diskotik, oh Arab Saudi sudah membuka tempat-tempat wisata di mana orang asing boleh
telanjang, oh sudah boleh barbar. Kita kadang-kadang khawatir gitu. Ya. Karena menurut logika wahyu, walaupun mereka memandang ini baik, soleh untuk meningkatkan apa? APBN negaranya supaya tidak bergantung kepada minyak, menurut kalkulasi akal kandungan minyak itu terbatas. Kan menurut akal. Apakah program ini diridhoi Allah? Gunakan Quran dan Sunnah. Inilah yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman belum punya Quran. Nah kita sudah punya Quran dan Sunnah. Gitu. Dan yang terakhir diminta oleh Nabi Sulaiman setelah programnya baik, gitu kan? Kemudian dipimpin oleh orang yang baik, semangatnya mengisi nikmat kemerdekaan dengan amal soleh. Nah ini harus membangun teamwork yang soleh ulama. Gitu. Makanya yang terakhir diminta oleh Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholih. Dia masih minta lagi kepada Allah supaya bisa mengisi negerinya yang telah merdeka dengan kesolehan-kesolehan yang diridai. Tidak bisa itu berjalan dengan dilakukan sendiri, tapi harus punya teamwork. Kalau di tingkat pusat harus punya menteri, kan gitu Pak ya. Di daerah harus punya nama kabang kasih. Nah, yang diminta kepada Allah, tim kerja ini minta kepada Allah supaya dikirim orang-orang yang soleh pula. Gitu. Kadang-kadang pemimpin itu terpeleset gara-gara apa namanya, pembantunya yang brengsek gitu. Gitu. Apalagi pembantunya punya mental ABS, ya apa namanya, asal bapak senang, gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang beriman harus tetap optimis bahwa mudah-mudahan negeri yang kaya raya sumber daya ini ke depan memiliki pemimpin yang bisa membuat program yang soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibantu oleh tim kerja yang soleh sehingga mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pesan terakhir, mari kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan filosofi garam. Apapun profesi kita, apapun amanah kita, dimanapun kita berada, sehingga kita nanti minimal ringan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya dan informasi terkait yaitu beliau yang dijamin masuk surga. Nah, insya Allah tidak masuk 10. Karena tadi kita dibahas terlebih dahulu melalui sahabat yang pertama. Dalam posisi yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar. Nah, maksudnya adalah yang selanjutnya yaitu lain-lain. Ada sedikit tambahan dari kajian kami bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk minta waktunya sebentar untuk mengenai laporan keuangan kajian Samaro Masjid Al Jamil
Saldo per tanggal 6 Agustus 2024 sebesar Rp3.021.000. Pemasukan kemarin Rp555.000. Untuk pengeluaran Rp473.000. Saldo hari ini 13 Agustus 2024 sebesar Rp3.103.000. Dengan bertambahnya saldo sampai saat ini, kebijakan dari Samaro yaitu dalam mengemban amanatnya menambahkan program-program terbaru, salah satunya yaitu Teduh Umat, yaitu kegiatan kunjungan baik itu kelahiran, sakit maupun kematian. Dan yang kedua adalah Fun Samaro, yaitu setiap 1 bulan sekali Samaro yang biasanya konsumsi snack sekarang dialihkan ke konsumsi makanan berat, semisal untuk hari ini adalah nasi soto. Oleh dari itu, besar harapan kami untuk partisipasi jamaah dalam hal donasi, istiqomah dalam menghadiri kajian, serta mengajak keluarga dan saudara jamaah untuk ikut hadir dalam kajian di Masjid Al-Jamil. Perihal donasi bisa menghubungi panitia, baik berupa uang, makanan, dan sebagainya. Maka dari itu, mari kita berdoa bersama. Semoga yang hadir di sini diberi keluasan rezeki, senantiasa diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Maafkan jika selama ini pelayanan kami kurang berkenan ataupun belum bisa memberikan kemewahan, tetapi insya Allah kita berusaha untuk menggapai ridha Allah dan keberkahan. Kami tidak merasa puas dengan pencapaian sekarang. Kami harus terus berkembang perihal pelayanan umat. Kami hanya bisa mengelola uang amanat dari umat dan dikembalikan kepada umat insya Allah. Saran dan kritik bisa menghubungi panitia. Tanpa saran dan kritik, kami tidak akan berkembang. Demikian informasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Yang terakhir dari penumpang, mari kita dengan informasi kepada jamaah, panitia sudah menyiapkan hidangan. Hidangannya sudah tersedia, pokok para jamaah jangan terlalu dahulu untuk ikut memakai makanan yang sudah disediakan. Baca sholat Isya. Kalau itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.